Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di Masjid Al-Ma'arij untuk melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu untuk menuntut ilmu, untuk talabul ilmi, untuk memelihara kesehatan iman kita. Sebab tentu selain kita harus menjaga, kita harus mengikuti prokes, protokol kesehatan. Nah, tentu ada protokol keimanan yang juga harus kita jaga. Selain kita harus menjaga kesehatan jasmani kita juga harus menjaga kesehatan iman kita. Sebab iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakannya seperti dibuatnya baju atau pakaian. Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawbu. Di hadis Rasulullah nyebatkeun sapertos kitu. Innal imana, sesungguhnya keimanan itu la yukhlaqu, benar-benar diciptakan, fi jawfi ahadikum, di dalam rongga dada kalian itu, kama yukhlaqu thawbu, sebagaimana diciptakannya pakaian. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak, utamina ibu-ibu, kami ngangge acup, ngangge angguan pakaian kotor moal, kotor, boh di luar, boh di jero, dan hartos dalam arti kotor karena keringat, bahasa Sundana daki, dari tubuh kita, juga kotoran-kotoran yang datang dari luar diri, debu, naon deui nya seueur lah, kokotor anu bakal nempel dina pakaian urang sadaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajadidu imanakum bila ilaha illallah, maka perbaharui, weuteuhkeun deui, bersihkeun iman anjeun, iman kita dengan memperbaharui la ilaha illallah. Tentu memperbaharui la ilaha illallah itu tidak lain dengan menuntut ilmu, dengan kita senantiasa mentajdid gitu, memperbaharui, membersihkan lagi, sehingga iman itu seperti baru lagi. Sebagaimana baju kalau dicuci akan seperti baru lagi. Nah, hadirin ikhwatul iman, mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini selain membersihkan jiwa dan iman kita, mudah-mudahan juga menjadi wasilah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid, yatluna kitaballah, yang di sana dibaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan bertadarus, mempelajari sampai memahami kandungannya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti
akan turun kepada mereka as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan, ketentraman dalam hidup. Biasanya as-sakinah itu sering diucapkan dalam bab nikah. Padahal dalam bab sakinah mawaddah warahmah biasanya dalam bab nikah. Padahal dalam bab masjid, terutama dibaca ayat-ayat Al-Quran di dalam masjid, maka di sana ada as-sakinah. Jadi yang belum nikah kalau mau sakinah ke masjid. Yang belum nikah ada ya ada. Mahasiswa pada belum nikah kalau mau sakinah tinggal di masjid. Membaca Al-Quran itu akan turun as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi, diberi perlindungan oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut nama-nama mereka yang hadir di masjid itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk atau para malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Sunda nama diagul-agul, disebut-sebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Tuh si bapak itu, si ibu itu sanajan wengi-wengi anu kudu nama cek nafsu raos nama istirahat, siang nadamel raos nama film atau napi hiburan nonton Ikatan Cinta. Diagul-agul ku Allah Subhanahu wa taala. Paeun malaikat hadir ke masjid. Wa zakarahumullahu fi man indah. Hadirin ikhwatu iman, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita amalkan di malam ini menjadikan kita orang-orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan masih di surat Al-A'la. Kalau tidak salah di bulan yang lalu kita baru sampai di ayat ke-8. Kalau tidak salah 8 gitu. Masih emut. Biasanya direkam rekamanana nu kamari teh aya. Enten ical. Hirap deui di ayat 8 pamit 8. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-9, dan tentu untuk mendapatkan keutamaan yang lebih yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, mari kita baca lagi surat Al-A'la. Kita baca dari ayat pertama lagi. Yang membawa mushaf silahkan dibuka, yang sudah hafal tentu dari hafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa.
ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah, likulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap huruf akan dibalas dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, di ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 yang sudah dibahas, Allah memulai surat ini dengan perintah. Jadi perintah langsung. Jadi ini mah surat ini seperti surah ini seperti surat perintah. Jadi datang-datang langsung perintah tanpa ada muqaddimah terlebih dahulu. Biasanya di surat-surat yang lain ada misalnya harful muqatta'ah, huruf terputus, kadang-kadang ada sumpah dulu dan lain-lain. Nah, surat ini seperti surat perintah, datang-datang langsung sabbihisma rabbika, sucikanlah Tuhanmu, sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Yang Allah itu khalaqa, menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan, walladzi qaddara, yang Allah itu qaddara, menentukan, menetapkan takdir, fahada, dan Allah lalu memberi petunjuk, walladzi akhrajal mar'a, dan yang Allah itu adalah akhrajal mar'a, yang mengeluarkan mar'a. Mar'a itu ditafsirkan rumputan. Padahal kalau dilihat dari katanya, dari lafadznya, mar'a itu isi makan, artinya tempat ngangon, tempat menggembala,
Cuma diartikan jadi rerumputan karena di tempat, di lapang, di padang gembala itu ada rumput. Ini disebutnya majaz mursal. Disebut tempatnya yang dimaksud pengisinya, yaitu rumput-rumput. Faja'alahu gusaan ahwa. Lalu rumput-rumput yang hijau itu Allah jadikan gusaan kering, ahwa, dan kehitam-hitaman. Hadirin ikhwatu iman, sampai ayat kelima Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan tentang zatnya, tentang dirinya. Di ayat ke-6 baru ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji, sanukri'uka falatansa, kami akan bacakan kepadamu falatansa, dan kamu tidak akan lupa. Hadirin ikhwatu iman, asbabun nuzulnya surat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut, ada ketakutan, ada kekhawatiran ayat-ayat yang sudah turun itu beliau lupa. Ayat-ayat yang sudah turun beliau lupa. Maka Allah pastikan, Allah janjikan melalui ayat ini bahwa engkau Muhammad tidak akan melupakan ayat-ayat Al-Quran, tidak akan pernah lupa ayat-ayat Al-Quran. Seperti juga di surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah untuk terburu-buru mengikuti bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi simak saja dulu, jangan cepat-cepat diikuti. Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerak-gerakkan lidahmu biar kamu cepat paham. Inna jam'ahu wa qur'anah, sebab sesungguhnya kata Allah, kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an itu dalam hatimu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah bacakan fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan. Jadi jangan belum selesai dibaca kita sudah mengikuti. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu, adab dalam membaca Al-Quran, dalam menuntut ilmu. Sebelum selesai guru membacakan, menjelaskan, maka jangan dulu interupsi, jangan dulu bertanya. Nah, ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, di antaranya dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, Rasulullah pernah mengabaikan pertanyaan. Jadi ketika beliau sedang menjelaskan, ada yang mengacung, tiba-tiba bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah abaikan, tidak langsung jawab. Baru sesudah Rasulullah selesai menjelaskan, baru beliau bertanya, manis sa'il, siapa yang nanya tadi? Jadi Rasulullah mengajarkan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terburu-buru ingin hafal, jangan terburu-buru ingin faham. Dalam arti selesaikan dulu apa yang didengarkan dari guru, baru sesudah itu boleh bertanya. Nah, itu adab dalam menuntut ilmu. Nah, kembali lagi di sini Allah memastikan sanukri'uka, kami akan bacakan dan engkau tidak akan lupa. Tapi yang Allah janjikan tidak akan lupa kepada Rasulullah itu adalah hafalan Al-Qur'annya. Urusan-urusan yang lain mungkin bisa jadi Rasulullah pun lupa, sebab Rasulullah manusia biasa seperti kita. Makanya ada syariat sujud sahwi. Rasulullah pernah sholat asar harusnya 4 rakaat, 3 rakaat. Rasulullah pernah di saat yang lain harusnya 4 rakaat, malah 2 rakaat. Sampai para sahabat bertanya-tanya, aku sirotis sholatu, hari sholatnya terus dikosor, sebab biasanya 4 jadi 2. Maka hadirin ikhwatu iman, disitulah ada syariat sujud sahwi, menunjukkan bahwa Rasulullah pernah lupa sebagaimana kita pun sering lupa. Jadi Rasulullah pernah, kita mah sering. Lalu hadirin ikhwatu iman, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, ini yang dimaksud tadi, illa masya Allah. Semua ayat Al-Quran tidak akan pernah lupa, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki.
Seperti dijelaskan sebelumnya, illa masya Allah ini bukan berarti akan ada yang lupa, tetapi penegasan bahwa Rasulullah tidak akan pernah lupa ayat-ayat Al-Quran. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui al-jahra, segala sesuatu yang nampak, wa ma yakhfa, dan segala sesuatu yang tersembunyi. Wa nuyassiru kalil yusra. Sampai sini ayat yang sudah kita bahas. Wa nuyassiru kalil yusra, dan akan kami mudahkan engkau Muhammad lil yusra, untuk urusan-urusan kebaikan, untuk hal-hal yang untuk jalan kemudahan. Jadi Rasulullah itu dijanjikan dua hal di surat ini. Yang pertama tidak akan lupa, dan yang kedua dijanjikan kemudahan. Hadirin ikhwatul iman, kalau sakit itu susah atau mudah? Kesusahan, kemudahan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sakit itu kesusahan, kemudahan. Nah, seringkali kita menganggap itu kesusahan, padahal itu kemudahan. Yang biasanya kita harus sholat misalnya sambil berdiri, ketika sakit tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Ketika tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ketika harus berwudu atau mandi, ketika sakit boleh tayamum. Jadi sakit itu kesusahan, kemudahan. Nah, hati-hati jangan salah sudut pandang. Kita menganggap sakit itu selamanya kesusahan, padahal sebetulnya kemudahan. Kemudahan dari Allah. Biasanya misalnya kita bekerja, kalau sedang sehat bekerja itu harus sekian jam, ketika sakit bahkan tidak bekerja, boleh istirahat di rumah, boleh libur. Bahkan tadi juga disampaikan oleh Pak Haji, sakit itu adalah jalan kebaikan, akan mendatangkan pahala ketika kita bersabar. Jadi sakit itu kesusahan, kemudahan. Kemudahan, walaupun seringkali manusia menganggap itu kesusahan. Artinya hadirin ikhwatul iman, seperti di ayat sebelumnya Allah tegaskan bahwa Allah itu qaddara fahada. Allah menetapkan takdir. Jadi sebetulnya mau sakit, mau sehat, untuk umat Islam, untuk kita orang-orang yang beriman sama saja. Hakikatnya sama saja, dua-duanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung penyikapan kita. Sama seperti tadi, misalnya seperti tadi urusan sakit, kita ambil contoh yang lain, misalnya kita tidak punya uang, itu kesusahan, kemudahan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kita miskin misalnya, itu teh kesusahan, kemudahan. Sok asa susah gitunya. Padahal ada mudahnya. Orang kaya, ya orang yang kaya, orang yang berpunya, mudah atau susah hidupnya? Kadang-kadang kita anggap mudah, padahal sama aja susah. Maksudnya ada susahnya begitu. Nanti di akhirat, harta yang kita miliki kesusahan, kemudahan. Kesusahan. Jadi mending miskin, mending kaya. Mending kaya tetap jawabannya. Sebab kata Rasulullah, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Sebab orang miskin mah tidak banyak hisab. Orang kaya mah banyak hisabnya, banyak perhitungannya. Jadi mending miskin, mending kaya. Mending kaya tetap. Ya maksud saya tetap akhirnya mending soleh gitu. Sebab urusannya bukan tentang surga, bukan tentang cepat atau lambatnya masuk surga. Pada intinya mau surga mau neraka sama. Dalam arti orang miskin ke surga paling cepat karena tidak banyak hisaban. Apakah ke neraka jadi lama? Sama, ke neraka juga paling cepat karena keburu dihisab. Langsungnya ke neraka gitu.
Jadi urusannya bukan lebih cepat lebih lambat masuk surga, ke neraka juga begitu. Kalau ke surga bisa lebih cepat, ke neraka juga pasti lebih cepat. Orang kaya lambat masuk surganya, apakah ke nerakanya juga jadi cepat? Ya tidak, sama saja, dihisab dulu baru nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi urusannya bukan cepat atau lambatnya, soleh atau tidaknya. Jadi mending miskin mending kaya sebab Rasulullah perintahkan kita untuk jadi orang kaya, dalam arti kaya tapi kaya hati gitu ya. Kaya ya kaya. Kan Rasulullah menegaskan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kuat dalam hal apa? Bukan hanya kuat dalam tenaga, tentu dalam ekonomi dan lain-lain. Karena dengan kekayaan banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa zakat. Orang miskin mungkin tidak. Tapi dilihat dari sudut pandang yang tadi, kesusahan kemudahan. Ya, kemudahan miskin tidak perlu mikir zakat, tidak perlu mikir haji, can aya. Kewe geus aya kakara mikir gitu. Pikirnya ibadah we dan beramal soleh. Maka hadirin ikhwatul iman, karena Allah janjikan kepada Rasulullah Al-Quran itu sebagai modal tidak akan lupa, dan nanti di perjalanan dakwah akan Allah mudahkan, maka Allah perintahkan fadzakir, maka segeralah beri peringatan. Segeralah beri peringatan kepada siapa? Tentu kepada umat manusia. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, sebab sesungguhnya nafa'atiz dzikra. Dzikra, peringatan itu nafaat, akan memberikan manfaat. Jadi peringatan itu manfaat, kritik itu bermanfaat. Kita tahu celak kita tahu kekurangan kita dari mana? Dari orang yang mengkritik kita. Sebaliknya pujian adalah racun. Kita jadi tinggi hati, kita jadi sombong, kita jadi ujub, takabur karena sering mendapat pujian. Fadzakir, tetapi ketika kita mendapatkan peringatan, in nafa'atiz dzikra, sesungguhnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat. Walaupun terasa pahit, obat itu bermanfaat. Walaupun terasa pahit, obat itu bermanfaat. Walaupun manis, gula itu berbahaya. Gula itu berbahaya walaupun manis. Sebab gula itu ketika dipanaskan akan mengeras. Akan mengeras. Ketika dipanaskan. Nah, ketika kita banyak makan dicampur gula, makanan itu akan mengeras dan tidak mudah untuk dicerna. Kecuali yang alami-alami manisnya ya. Tapi kalau gula, dalam arti gula baik itu gula putih ya, gula pasir yang dari tebu, itu mengeras pasti. Nah, hadirin ikhwatu iman, kembali lagi, obat itu walaupun pahit, peringatan itu walaupun pahit akan memberikan manfaat. Setidaknya kita menyadari kesalahan kita melalui peringatan-peringatan. Fadzakir, maka Allah mengutus Rasulullah untuk memberikan peringatan, sebab peringatan itu akan menjadi manfaat. Saya zakaru may yakhsha, akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan manfaat, mendapatkan zikro, pelajaran, man yakhsha, orang-orang yang memiliki rasa takut. Jadi hadirin ikhwatu iman, nasihat itu, peringatan itu akan menjadi manfaat ketika di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada rasa takut, sebesar apapun, sesering apapun peringatan disampaikan, tiis we gitu. Ya tidak ada perubahan sedikit pun di dalam dirinya, walaupun peringatan disampaikan berkali-kali. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada rasa takut. Kalaupun ada perubahan sangat sedikit.
sangat-sangat sedikit. Seperti Allah menggambarkan orang munafik di awal surat Al-Baqarah seperti itu. Ya, seperti orang yang berjalan di malam yang sangat gelap, hujan dan banyak petir, gelap, hujan, banyak petir. Nah, orang-orang munafik itu ketika datang petir baru berjalan. Kalau tidak ada petir, diam saja. Artinya orang-orang munafik itu ketika mendapat peringatan baru usik gitu ya, baru bergerak. Ketika peringatannya nggak ada, diam lagi. Nah, orang munafik Allah gambarkan seperti itu. Orang-orang yang keras hatinya seperti itu. Jadi hadirin ikhwatu iman, saya zakaru mayakhsha. Orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya, saya zakaru akan mendapat pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Wa yatajannabu hal ashqa. Ya, wa yatajannabu hal ashqa, sedangkan orang-orang yang durhaka yatajannabuha akan menjauhi peringatan. Akan menjauhi peringatan, akan menjauhi nasihat. Jadi orang yang merasa takut, dia akan yazakkaru, senantiasa mengingat-ingat, senantiasa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Sedangkan orang-orang yang durhaka, yatajannabuha, akan menjauhi peringatan-peringatan itu. Sebab orang yang keras hati itu, orang yang keras hati itu paling tidak mau mendapatkan kritik. Ketika dikritik merasa diserang, maka dia akan menjauhi kritik, anti kritik. Sedangkan orang yang hatinya lemah lembut, hatinya ingin berubah kepada kebaikan, maka ketika mendapatkan peringatan dia merasa gembira, maka dia rindu untuk diingatkan. Sebab ada rasa takut nanti di akhirat, termasuk orang-orang yang celaka. Sedangkan orang yang tidak ada rasa takut terhadap kehidupan akhirat, yatajannabuha. Jadi peringatan itu malah menjadi gangguan, bukan sesuatu yang bermanfaat. Wa yatajannabuhal ashqa. Al-ashqa itu adalah alladzi yaslan narol kubro. Orang-orang yang yasla akan masuk an-narol kubro, ke dalam api yang sangat besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka la yamutu fiha, tidak mati di dalamnya, wa la yahya, dan tidak hidup. Tidak hidup, tidak pula mati. Jadi hidup dan matinya itu berganti terus-menerus. Sebab digambarkan di ayat-ayat tentang api neraka itu, ya setiap kullama nadijat juluduhum badanaha juludan ghairaha kan. Setiap Allah hancurkan, musnahkan kulitnya, musnahkan jasmaninya, maka Allah ganti jasmani yang baru. Jadi hadirin ikhwatu iman, nanti di akhirat kita akan diberi jasmani yang baru, baik itu yang ke surga ataupun yang ke neraka. Cuma yang ke neraka ganti casingnya itu cepat. Jadi ganti jasmaninya itu sangat cepat. Disiksa hancur, kasih yang baru jasmaninya. Disiksa hancur, diberi lagi jasmani yang baru, terus menerus seperti itu, sehingga Allah gambarkan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup. Naon atuh? Ya jelas mah hidup sebetulnya. Sebetulnya hidup, cuma dalam siksaan seperti itu, terus menerus disiksa. Jadi di akhirat nanti yang akan disiksa itu adalah jasmaninya juga jiwanya. Jiwanya, rohaninya tersiksa, jasmaninya juga disiksa. Begitu juga nanti di akhirat kita akan mendapatkan, amin mudah-mudahan, nikmat itu secara jasmani dan juga nikmat secara rohani. Walaupun yang banyak digambarkan di dalam Al-Quran nikmat-nikmat jasmaninya, ya, yang sering disebut-sebut itu maksudnya di dalam Al-Quran seimbang sebetulnya nikmat jasmani, nikmat rohani.
Cuma yang sering disebut-sebut itu nikmat jasmani. Minum dari sungai yang sungai dari air madu gitu ya, yang isinya madu. Kemudian buah-buahan tinggal petik, minuman tinggal diminum. Kemudian pelayan hilir mudik memberikan makanan dan segala kebutuhan. Itu jasmaniyah sebetulnya. Nikmat tertinggi untuk orang-orang yang masuk surga adalah melihat wajah Allah. Jadi standar nikmatnya sudah berbeda. Walaupun ada yang beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ada yang mengatakan nikmat surga itu pesta seks katanya. Hadirin ikhwatul iman, dalam Al-Quran tidak seperti itu. Dalam arti tidak sevulgar itu gitu ya. Tidak vulgar seperti itu. Sebab ukuran kenikmatan sudah berbeda. Nikmat jasmani dan nikmat rohani. Nah, kita di dunia belajar untuk mencari nikmat rohani itu. Sebab nikmat jasmani di dunia ini sangat terbatas. Ya, nikmat jasmani di dunia ini sangat terbatas. Nikmat di dunia bahkan bukan jasmani, nikmat di dunia itu sangat terbatas. Sedangkan nikmat di akhirat tidak terbatas. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah di dunia terbatas jumlahnya, tapi yang menerima tidak terbatas. Sedangkan di akhirat ya, nikmatnya tidak terbatas, tapi orang yang menerimanya terbatas. Itulah Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, ini gambaran pertama ya tentang orang-orang yang hidup di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang asyqa disebutnya. Mufradnya syaqiyun. Syaqi itu ya orang yang durhaka. Jamaknya asyqa. Mereka masuk neraka yang sangat besar, tidak hidup dan tidak mati. Jadi terus-menerus di dalam siksaan. Sedangkan golongan yang kedua, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha, sukses, berhasil, man tazakka, orang-orang yang menyucikan dirinya. Aflaha itu dari kata falah. Ya, falaha. Falah artinya membolak-balikan tanah. Makanya al-falah pakai tasdid ya. Falah beda dengan falah. Kalau falah seperti di azan hayya 'alal falah itu artinya keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Kalau falah itu orang yang suka membolak-balikan tanah. Dalam bahasa kita disebutnya petani. Nah, petani akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia panen. Nah, petani akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia panen. Ketika dia sukses membolak-balikan tanah, kemudian tumbuh dari tanah itu tumbuhan, tanaman, kemudian dipanen. Itulah gambaran orang yang sukses di akhirat. Bukan orang yang leha-leha di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat petani cicing waktu itu diuk di sisi galengan? Tidak ya, kan pasti yang namanya petani itu riweuh gitu ya. Sibuk berangkat pagi, lalu membolak-balikan tanah, kadang-kadang ku pacul, kadang-kadang dibantuan ku munding, aya nama dibantuan ku traktor dan lain-lain. Untuk apa? Untuk membolak-balikan tanah biar bisa ditanami. Lalu nanti dengan harapan, kenapa dibolak-balikan? Dengan harapan nanti akan mendapat keuntungan panen. Nah, orang mukmin itu seperti itu. Orang yang berhasil sukses di akhirat itu seperti itu. Orang yang mulak-malik gitu ya, mulak-malik tanah seperti petani, sibuk sejak bangun tidur sampai tidur lagi dengan harapan nanti di ujung hidup, di akhirat nanti akan mendapat kebahagiaan. Jadi kita ini seperti petani. Makanya Rasul di dalam hadis menjelaskan innal mu'mina, ya, sesungguhnya orang mukmin itu yamutu bi'araqil jabini. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Yamutu bi'araqil jabini, dengan keringat di dahinya.
Nah, ada yang menafsirkan hadis ini secara letterlek. Jadi dianggap lamun maot kesangan mun maot dina tarangna aya kesangan, ini orang beruntung, orang berhasil akan masuk surga, orang soleh. Padahal hadis itu maknanya bukan makna zahir. Kumaha lamun maot nanti teuleum gitu kesangan. Atau yang meninggal dalam musibah, yang meninggal di ruangan ber-AC tidak berkeringat gitu misalnya, dan lain-lain, apakah jadi tidak beruntung? Enggak. Maksud dari hadis itu bi'aratil jabin, menunjukkan orang mukmin itu hidupnya lelah. Nah, dulu sudah dijelaskan di surat di surat Al-Balad kalau tidak salah, bahwa Allah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam susah. Manusia itu ya susah hidupnya gitu. Dalam arti akan menghadapi banyak masalah. Nah, kita pun dalam hadis tadi diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu mati dalam keadaan dahinya berkeringat. Ini makna majazi, bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin itu hidupnya lelah dalam beribadah, lelah dalam menahan marah. Kita kan sering merasa marah, emosi, amarah, tapi ditahan Kenapa? Sebab yakin bahwa orang yang mampu menahan amarah, kemudian mudah memaafkan manusia, itu akan mendapatkan magfirah dari Allah. Al-kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi orang mukmin itu ya hidupnya penuh perjuangan, menahan amarah, menahan lelah, dahinya berkeringat, bahkan bukan hanya dahinya, seluruh tubuhnya berkeringat, berlelah-lelah dalam beribadah seperti petani, maka nanti dia akan mendapatkan al-falah. Qad aflah, maka sungguh beruntung orang yang membolak-balikan tanah, gitu ya, orang yang sibuk di dunia dengan ibadah. Man tazakka, tapi di sini digambarkan yang sukses itu yang tazakka, yang mensucikan. Jadi amalan pertama petani itu, amalan pertama orang mukmin itu harusnya tazakka. Apa itu tazakka? Hadirin ikhwatul iman, tazakka itu di sini diartikan adalah membersihkan, mensucikan. Sebab seperti petani, ya seperti petani ketika dia mengharapkan panen yang sangat besar, hasilnya yang pertama dilakukan apa? Membersihkan dulu tanahnya, jukut-jukutna dilengitkeun, kemudian diolah tanahna, dipelakan. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk meraih kesuksesan di akhirat adalah tazakka, bersihkan dulu. Jangan dulu beramal. Ya, maksudnya perbaiki akidah, perbaiki keyakinan, lalu lahir dari sana amalan. Tazakka dulu. Qad aflaha man tazakka. Kalau di surat yang Asy-Syams sudah dibahas, ya bahasanya man zakkaha, yang mensucikan dirinya. Jadi tazakka. Jadi seperti petani, yang harus kita lakukan adalah bersihkan dulu tanahnya. Jangan tong waka dipelakan, bersihan heula. Hilangkan dulu ya tanaman-tanaman lain yang akan mengganggu hidupnya tanaman yang kita tanam. Bersihkan dulu, tazakka dulu. Tazakka dulu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Baru sesudah tazakka, sesudah bersih, zakaro zakaras marobihi, sebut nama Allah. Ini sudah kebentuk amalan. Zakaras marobihi amalan lisan, fasolla lalu sholat itu amalan badan, amalan anggota tubuh yang lainnya. Seperti itulah iman. Makanya iman itu disebutkan oleh para ulama at-tasdiqu bil qalbi, yakin, percaya dalam hati tanpa ada kotoran, keraguan apapun, suci, bersih, tazakka, suci, bersih dari campuran-campuran keyakinan yang lain. Wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, itulah
iman. Dimensi keimanan itu ada iman, yakin dalam hati, percaya dalam hati, ikrar dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Ini yang disebutkan di ayat ini, tazakka zakarasma rabbihi fasolla. Jadi supaya kita sukses hidup, pertama tazakka, bersihkan dulu hati kita, bersihkan iman kita, bersihkan keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang merusak, dari syirik, dari musyrik, dari hal-hal yang akan membatalkan syahadat kita. Banyak yang membatalkan syahadat itu yang mungkin nanti akan dibahas di lain waktu atau oleh ustadz yang lain. Hal-hal yang bisa merusak akidah kita, hama-hama yang akan merusak akidah kita, itu dulu yang harus dibersihkan. Baru isi zakarasma rabbihi, isi hati itu dengan zikir. Sebab zikir itu ada dua dimensi, ada dua hal, ada zikir hati, ada zikir lisan, dan dua-duanya harus ada. Zakarasma rabbihi, zikir lisan tapi hatinya tidak ingat Allah, ya, zikir lisan, lisannya berzikir tapi hati tidak ingat Allah. Nah, itu sia-sia. Sebab amalan yang utama itu harus lahir dari hati, dari keyakinan. Sebaliknya juga, hati ingat kepada Allah tapi jarang berzikir. Lisan tidak pernah mengucapkan lafaz-lafaz Allah, itu juga salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu banyak zikir yang pantas untuk kita baca. Walaupun tentu dalam amalannya, di prakteknya tidak Rasulullah contohkan zikir berjamaah misalnya, tidak, tetapi berzikir itu adalah kebiasaan Rasulullah. Banyak di surah, bahkan ada bab khusus kan, di Bulughul Maram saja ada bab khusus, babu zikri wa doa, bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa. La ilaha illallah, itu subhanallah, la ilaha illallah. Banyak keutamaannya membaca zikir-zikir seperti itu. Kapan mempraktekannya? Ya kapan saja, silahkan, terserah kita. Wa zakarasma rabbihi, itu bisa digambarkan seperti air dan pupuk yang menyuburkan tanah. Jadi sesudah tazakka, dibersihkan, dipupuk, diisi dengan air yang jernih, ya, diisi dengan benih yang baik, fasolla, lalu sholat. Nah, sholat juga sama, ya, ada makna yang pertama bahasa yaitu doa. Ada makna sholat dalam arti seperti sholat yang kita pahami, yang sering kita amalkan. Nah, hadirin ikhwatul iman, itulah dua golongan di akhirat nanti. Yang pertama, orang-orang yang menjauhi peringatan. Yang kedua, orang-orang yang seperti petani, aflaha, yang mendapat kesuksesan, yang amalan dalam hidupnya tazakka, zakarasma rabbihi, fasolla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun sayang, kata Allah, mereka tu'thiruna, mengutamakan, bukan mereka, kalian, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun sayang, kebanyakan kalian, mayoritas kalian, tu'thirunal hayatad dunya, mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedang padahal akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lebih abadi. Kadang-kadang kita mendahulukan kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat. Demi kenikmatan dunia kita korbankan kenikmatan akhirat, padahal kenikmatan dunia itu sangat terbatas. Ya, sebanyak apapun makanan yang kita miliki, maka yang kita makan hanya satu piring atau dua piring. Itu pun terbatas. Jadi sangat terbatas jumlah yang bisa kita makan, dan sangat terbatas juga nikmatnya. Terbatasnya sampai mana? Cuma sampai kerongkongan. Dari kerongkongan ke sana kita tidak tahu.
tidak terasa nikmat lagi. Bahkan seringkali bukan menjadi nikmat, bahkan menjadi malapetaka. Rujak misalnya, kabayang Bu rujak? Rujak rawosnya lada gitu. Nikmatnya sampai mana? Cuma sampai lidah. Dari tenggorokan ke sana malapetaka. Tidak sedikit yang sakit perut karena rujak gitu. Nah, jadi kenikmatan dunia itu selain terbatas nikmatnya, ada efeknya, ada keburukannya. Sedangkan kenikmatan akhirat tidak terbatas. Tidak terbatas. Apalagi kalau dihitung nikmat dengan usaha, lebih banyak usahanya dibanding nikmatnya. Contoh saja rujak tadi, ya, sebelum masuk ke mulut kita, usaha apa yang harus kita lakukan? Yang gampang saja, mesen pakai GoFood. Itu teh harus mengeluarkan uang. Acan nunggu tukang dagangna datang lila. Nikmatnya cuma berapa menit kita kunyah lalu kita telan, udah hilang nikmatnya. Lila keneh nunggu anana tibatan nikmat dina letahna. Tong ngitung ti melak buah nanya jauh teuing. Atau metikna tebih teuing. Paling mudah we mesen gitu, atau berangkat beli ke jalan. Lebih lama kita mengupayakannya dibanding merasakan nikmatnya. Itulah dunia. Lila keneh neanganana tibatan menikmatinya. Lebih lama mencarinya, harta lebih lama mencarinya. Kerja setiap hari 8 jam selama 5 hari, standarnya gitu misalnya. 5 hari kerja 8 jam per hari ya. Pas awal bulan gajian saminggu seminggu geus teak 3 minggu deui. Jadi nikmat iman, begitulah nikmat dunia. Capek keneh ngusahakeunana tibatan menikmatinya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kenikmatan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi mending milih yang mana, mau nikmat dunia, mau nikmat akhirat. Maka tentu kita harus memilih nikmat akhirat. Nikmat dunia itu sangat terbatas, maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sangat sederhana. Begitu juga para sahabat, sebanyak apapun harta mereka, mereka tetap hidup sederhana. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya perkara ini yang sudah dijelaskan sejak awal tadi, lafis suhufil ula, benar-benar sudah ada pada suhufil ula. Suhuf itu jama dari sohifah, artinya lembaran-lembaran. Sebab dulu wahyu Allah turunkan itu dituliskan dalam bentuk lembaran-lembaran, tidak jadi kitab. Nah, di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada berapa, Bu? Kitab yang Allah turunkan? Ada 104. Ya, yang kita tahu 4. Yang disebutkan oleh para ulama yang wajib diketahui 4. Tapi di dalam hadis tersebut dijelaskan ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, diantaranya yang kita kenal Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi dalam hadis itu Rasul menjelaskan ada 104. Diantaranya 10 sohifah kepada Nabi Adam, 50 sohifah kepada Nabi Sis, kemudian 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Ibrahim, dan 10 kepada Nabi Musa sebelum turun Taurat. Kalau dijumlahkan, tapi itu teh sohifah, bukan kitab. Sohifah. Jadi di antara 104 kitab itu ada yang turun dalam bentuk sohifah. Makanya di surat ini
Allah sebutkan sesungguhnya urusan-urusan yang tadi disebut apa? Urusan nikmat, urusan takdir, urusan kenikmatan dunia, urusan akhirat, urusan peringatan, juga tentang kisah-kisah orang yang sukses dan kisah orang-orang yang celaka, semuanya sudah ada fi suhufil ula, pada suhuf. Artinya hadirin ikhwatu iman, agama yang Allah turunkan itu satu, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya yang Allah turunkan, agama yang Allah turunkan itu hanya satu, Islam. Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Muhammad agamanya satu, yaitu Islam. Cuma nanti ada beda dalam syir'atan wa minhaja, dalam syariatnya. Akidahnya sama, urusan akidahnya sama, tapi urusan amaliyahnya berbeda. Sebab kalau menurut Syekh Fauzan bin Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan bahwa syariat agama yang Allah turunkan itu ada dua aspek. Yang pertama aspek akidahnya, ini sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sama urusan akidahnya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tapi dalam urusan amaliyah baru berbeda-beda. Sesungguhnya sekali lagi semua yang Allah jelaskan dalam surat Al-A'la ini ada di dalam suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa, diantaranya dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran yang turun kepada Nabi Musa. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana supaya tahu apa yang ada di dalam suhuf itu? Maka Rasul menjawab, bacalah surat ini. Jadi kalau mau tahu apa yang ada di dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim, maka bacalah surat Al-A'la. Jadi isinya sama, dalam arti kandungannya tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, juga orang celaka di akhirat dan orang selamat, orang bahagia di akhirat. Hadirin ikhwatu iman, mungkin seperti itu tafsir surat Al-A'la secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aflah, berhasil, beruntung, mendapatkan panen yang sangat besar nanti di akhirat. Kuncinya pertama tazakka, bersihkan keyakinan kita, bersihkan harta kita, sodakohkan sebagian ya, dari harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki sodakohkan. Maka tadi misalnya Pak Haji sudah mengajak kepada semua hadirin ikhwatu iman, nanti Idul Adha mari kita berkurban, juga mari membantu. Hakikatnya kan seperti itu. Man kana lahu quwwatun fayatasaddaq biquwwatihi, man kana lahu malun fayatasaddaq bimalihi. Orang yang punya harta, sedekahlah dengan harta. Orang yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, orang yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Yang bisa kurban, kurbanlah. Yang tidak bisa kurban, punya tenaga, membantulah dengan tenaganya. Insya Allah pahalanya akan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang aflaha, yang sukses memanen hasil keringat kita di dunia, nanti di akhirat dengan hasil yang sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan depan, di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita masuk ke surat yang baru, surat At-Tariq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.